Karma Bahrain pada timnas Indonesia terus berlanjut. Cina berhasil permalukan di kandang sendiri. Pesan khusus Prabowo jelang timnas Indonesia versus Jepang. Jay Itzes ungkap suasana ruang ganti timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Belum juga main, Takumi Minamino sudah kecewa berat kondisi lapangan Stadion GBK. Dia bilang rumput tidak rata. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Karma Bahrain pada timnas Indonesia terus berlanjut usai Cina berhasil mempermalukan tim asuhan Dragan Talajik di kandang sendiri. Skor akhir 1-0 atas kemenangan Cina dari gol tunggal Zhang Yuning tercatat di kandang Bahrain, Stadion Nasional Bahrain Rifa pada Kamis 14 November 2024. Gol telah Cina itu membuat tim asuhan Branko Ivankovic naik ke posisi 4 dengan raihan 6 poin. Sementara itu Bahrain turun ke posisi 5 dengan 5 poin. Jalannya pertandingan, Bahrain sebagai tim tamu mendominasi serangan sejak menit pertama. Aksi guling-guling turut terjadi di duel tim pelatih Kroasia ini. Skema ini tidak menciptakan gol apapun di babak pertama, paruh minum pun dilakukan dengan hasil imbang tanpa gol. Masuk babak kedua, aksi saling serang terjadi dengan Zhang Yuning yang lagi-lagi menekan lini pertahanan Bahrain. Bermain mendominasi pun tak membuat Bahrain mampu mencatatkan gol sampai akhirnya wasit sempat memberikan hadiah penalti pada Bahrain. Sayangnya, hadiah tersebut ditangguhkan setelah pengecekan VAR. Menit 87, gol Ali Haram dianulir wasit setelah dianggap terkena jebakan offside. Mental belum kembali akibat gol anulir, Bahrain justru kebobolan dari gol indah Zhang Yuning yang memanfaatkan umpan Wang Haiqian. Skor 1-0 pun membawa keunggulan bagi Cina di menit ke-90. Wasit memberikan tambahan waktu 8 menit, alih-alih menciptakan gol, pemain Bahrain Al-Hayam justru diusir keluar oleh wasit. Kekalahan yang dirasakan Bahrain rupanya mengundang reaksi supporter timnas Indonesia di media sosial. Mereka ramai-ramai menyerbu Instagram resmi Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA @bahrainfa untuk mencemooh mereka. Kolom komentar postingan yang menampilkan grafis skor akhir pertandingan Bahrain versus Cina menjadi titik kumpul netizen tanah air. Kebanyakan dari mereka menyebut hasil ini merupakan karma untuk Bahrain. Karma itu nyata, tulis seorang pengguna Instagram asal Indonesia. Selain itu, netizen juga menyematkan, kalah di kandang dan kartu merah. Wah, karma itu nyata bro. Harusnya kemarin Indonesia menang 2-1 jika kalian tidak curang. Sekarang kalian kena karma. Supporter Indonesia tampaknya masih belum bisa melupakan insiden yang merugikan skuad Garuda ketika berhadapan dengan Bahrain pada matchday ketiga yang juga digelar di Bahrain National Stadium. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata Erick Thohir, Bapak Presiden memberikan pesan yang terbaik. Lebih lanjut, Erick mengatakan Presiden Prabowo sudah mengungkapkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Beliau menitipkan, berikan yang terbaik, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga latihan program dari pemerintah untuk mendukung PSSI untuk di pendanaan ke depan. Karena memang dulu ketika saya diangkat, saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu berat. Ini harus bersama-sama. Pemerintah hadir, PSSI-nya juga bertransformasi, kita juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta. Harus seperti itu. Di banyak negara juga seperti itu. Jadi komitmen beliau itu sangat tinggi, ucap Erick Thohir. Di sisi lain, Erick juga mengaku terharu karena Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan 2 kali lipat untuk pendanaan timnas Indonesia. Nah, berita selanjutnya, bek sekaligus Kapten Jay Itzes mengungkapkan kondisi ruang ganti timnas Indonesia jelang menghadapi lawan tangguh Jepang. Jay Itzes menilai kondisi seluruh penggawa skuad Garuda diganti saat ini cukup positif. Meski di 2 game terakhir kurang memuaskan, tapi perasaan di ruang ganti tetap baik antara pemain lokal dan juga abroad. Demikian kata Jay Itzes dalam pre-match press conference di SUGBK. Pemain yang berebut bersama Venezia itu juga memaparkan jika chemistry tim semakin bagus di setiap latihan. Ia pun terlihat di lapangan. Semua pemain juga nampak saling membantu satu sama lain. Komentar Jay Itzes jelang duel timnas Indonesia versus Jepang.
Dia mengatakan, tentu saja saya setuju dengan coach bahwa Jepang adalah lawan yang berat dan nomor 1 di Asia. Namun bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Kami punya kesempatan. Saya percaya pada tim kami, pada kemampuan kami, jadi kami akan coba mengarahkan semuanya besok. Apalagi kami akan bermain di atmosfer SUGBK. Semua hal bisa terjadi besok, jadi kami akan coba memberikan yang terbaik. Berita selanjutnya, pemain Jepang Takumi Minamino kecewa berat dengan kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum juga bertanding, Takumi Minamino sudah mengeluhkan kondisi lapangan Stadion GBK. Dikutip dari laman Gekisaka, Takumi mengatakan, ini tidak merata tapi beberapa bagian yang agak lunak, ada yang memantul dan ada yang terasa seperti sesuatu akan terjadi jika saya melakukan tembakan. Sebagai striker, kata Minamino, tekstur rumput lapangan sangat penting dalam mencetak gol. Dia juga jelas mengetahui apa yang diinginkan dalam lapangan yang ingin dia gunakan dan itu bukanlah lapangan di Stadion GBK. Minamino mengatakan dia adalah pemain penyerang, jadi dalam hal ini dia proaktif dalam mengambil resiko. Itulah yang ingin dia tuju. Dia juga punya gambaran jelas soal tujuannya. Kekecewaan Minamino soal rumput lapangan pun terbayarkan dengan ratusan supporter Jepang yang hadir ketika official training Jepang. Stadion akan penuh dan negara ini punya basis supporter timnas dan liga yang kuat, jadi kami harus berjuang dengan kecepatan kami sendiri dan tidak terjebak dalam atmosfer itu, ujarnya. Untuk itu, Minamino menargetkan diri sendiri akan mencetak gol cepat untuk mensenyapkan Stadion GBK. Saya ingin bermain agresif atau lebih tepatnya bermain dengan cara menekan lawan daripada ditekan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan pesan yang ia berikan kepada anak asuhnya jelang menghadapi timnas Jepang. Ia menyebut bahwa timnya tidak perlu overthinking di pertandingan itu. Shin Tae-yong sendiri berharap anak asuhnya tidak terlalu overthinking jelang laga tersebut. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan tekanan yang besar untuk menghadapi tim terbaik di Asia itu. Jadi, sebagai seorang pelatih, dia menilai tidak ada gunanya untuk membebani anak asuhnya dengan tekanan tambahan. Saya ingin mereka menunjukkan segala yang mereka punya pada saat bertanding. Jadi daripada memberikan tekanan kepada para pemain, saya membiarkan para pemain fokus kepada pertandingan ini. Para pemain kami saat ini sudah lebih fokus dengan kemampuan tinggi seperti sekarang dan juga kesatuan mereka, maka kami bisa memberikan hasil yang baik. Jadi daripada memberikan tekanan keras secara psikis kepada mereka, saya lebih memberi motivasi kepada pemain terkait apa yang bisa kami perbuat demi membuat masyarakat Indonesia puas. Demikian dikatakan Shin Tae-yong.